Selamat pagi. Saat ini saya ada di Lampung. Di Lampung ini ternyata sepanjang perjalanan saya lihat ini hamparan hijau, yaitu kebun kopi. Nah, saking penasarannya saya mampir di sini ngelihat kebun kopi banyak banget. Kalau kita bicara kopi, kita taunya hanya di kafe-kafe. Kalau kita bicara kopi, kita taunya tinggal nyeduh aja. Tapi saya mau ajak teman-teman. Nah, di sini adalah tempatnya sumber kopi. Mulai dari sini. Untuk lebih jelasnya, yuk ikut saya ke dalam, oke? Ya, ya, ini bagus banget. Ini kopi-kopi ini ketika sudah merah, ini udah harus dipanen nih kelihatannya. Seperti halnya ketika udah merah, buah-buahan itu tandanya udah matang. Ya itu menurut saya. Tapi bener apa enggaknya, kita perlu cari tahu lagi nih. Karena saya bukan ahlinya. Kita cari petani di dalam. Ini kayaknya nih saya lihat dari luar ada yang lagi ngurus. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Wow. Oh, Maaf Pak, ya, Mas. saya Gimana? tadi dari luar, Ya. saya jalan ke sini, penasaran di sini kopinya bagus-bagus, saya mampir, alhamdulillah Oh, bisa ya. ketemu. Ini Mas di sini ngapain? Oh, ini lagi bersih-bersih nih. Oh, Lagi apa ini? Lunas-lunas biar sambil nunggu mau panen. oh gitu. Ini kopi-kopi yang lagi disiapin biar bersih ya Mas? Iya. Mas, Supaya panennya kita enak gitu. oh gitu ya. Ini belum siap panen ya? Udah mulai nih. Kita tinggal nunggu nih. Ini udah mulai nih. Udah merah-merah nih. Sudah ada yang hampir merah semua itu. Oh yang mana tuh kayak? Ini. Udah panen ini. Ini waktu Wow. panen ini nih. Bagus banget ya. Merah semua nih. Oh, udah merah merona ini. Kita habis lebaran ini bisa panen ini. Kalau yang kayak gini nih lumayan ini, satu batang banyak ya isinya ya. Ketimbang yang ini. Ini kan kita ini jelas nih, ntar kita ganti nih. Ini perlu diganti, Ini udah harus ganti. harus nih. Di sini kopi itu kan ada tipe ya. Saya taunya di sini ada kopi, ada Arabica dan Robusta. Nah, ini jenis kopi apa ini? Oh, Semua di semua sini. jenis kopi robusta. Di sini cocoknya kopi robusta, Mas. Oh, di sini Robusta Iya. semua ya. Di Lampung ini adalah kopi Robusta karena iklim yang ada di sini cocok untuk ditanami Robusta. Apakah ini jenis tanaman kopi yang enak? Oh, yang enak pasti kalau yang kita ambil yang biji merah pasti enak nih, Mas. Oh, Kita rasanya mantap. mana coba yang mau kayak Oh, gimana? mau coba yang merah Ini Mas? ini bisa dimakan nggak Oh, ini? bisa. Ini aja udah manis. Wah. Bijinya ini manis ini. Jadi katanya nih ya Masih kopi. entah aja manis, apalagi kopi. kalau udah direbus gitu kan. Jadi manis nih. Manis Saya ini. coba nih. Coba aja. Oh, coba ya. Pasti ininya manis ini. Yang mana? Kulitnya ini. Oh, kulitnya. Tapi beracun nggak? Enggak. Kita Ngeri juga ini. alami ini. Oh, iya Itu ya. masih luarnya, kalau dalamnya apalagi Dalamnya lebih kan. enak ya, lebih enak ya. Oke. Jadi di sini kopinya sama aja, satu tipe kopi. Bedanya ketika dipanen kopi yang sudah merah, itu lebih nikmat rasa kopinya. Di Lampung ini hanya petani aja, tapi ada nggak sih industri kopi di Lampung yang udah menjual ke luar daerah dan luar kota? Ada nggak sih di sini yang punya hasil karya lokal? Oh, ada. Apa? Ini Blue Classic itu ada Sri Kandi, terus ada lagi Talang Teluk. Sebentar lagi kita mau ajak teman-teman menuju tempat pembuatan kopi Blue Classic. Yuk, saya ajak ke sana. Oke. Selamat sore. Di sini saya ketemu dengan founder Blue Classic. Wah, ini bikin penasaran nih saya. Ketika saya bicara dengan warga-warga sekitar di Ulu Belu, ternyata di Ulu Belu ini memang spesialis ladang kopi yang banyak banget ya menghasilkan produksi karena bergunung-gunung itu ditanami kopi. Sekarang ini kita lihat ya, bukan hanya ada kopinya saja, tapi langsung di sini ada produknya. Nama brandnya adalah
Blue Classic. Kebetulan saya di depan saya nih ada foundernya dengan Mas Kukuh. Selamat sore Mas Kukuh. Selamat sore Pak, terima kasih sudah datang Bapak di Ulu Belu. Selamat datang di Ulu Belu. Ya. Ulu Belu itu nama suatu kecamatan, salah satu penghasil robusta yang ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, di Kabupaten Tanggamus ini ada 3 kecamatan yang paling banyak menghasilkan kopi. Ada di Ulu Belu, ada di Air Naningan, sama ya di sekitar-sekitar sini, ya, di Gisting, sebagian dan sebagainya. Kebetulan kami sendiri sudah, kalau di sini sudah sekitar 8 tahun fokus untuk how to create robusta itu lebih baik, sehingga nggak hanya di pasar komersial tapi juga bisa masuk di beberapa gerai. Mimpi kami juga kesetaraan lah, walaupun pada akhirnya juga robusta nggak akan semahal arabica, tapi setidaknya nanti fair trade itu ada untuk kesejahteraan bersama lah, terutama untuk petani. Oh, bukan lain banget. Memang ternyata kita lihat nih Mas Kukuh ini berasal dari Iya, Ulu Belu. Ulu Belu, betul. Oke, bagaimana motivasi Mas Kukuh ini sehingga memajukan Ulu Belu melalui kopi? Ya sederhana sih Pak, saya bisa sampai kuliah selesai, adik-adik saya juga semuanya ya dari kopi sebenarnya. Jadi, dan menurut saya kopi ini ya mungkin sesuatu yang unik, jadi dikulik terus. Oke. Ya, memang kita lihat kopi ini sekarang sudah menjadi gaya hidup Mas Betul. Kukuh. Saya lihat baik itu di kafe-kafe, anak muda, terus di tempat kerja, itu apapun itu banyak orang bercerita tentang kopi. Inovasi dari Ulu Belu apa aja sih, dari citra rasa, pasar, dan lain-lain? Berapa produk yang udah dihasilkan? Kita mainnya dari bawah ya Pak ya. Jadi karena kita udah mulai dari pasca panennya, alat-alat itu kita bikin sendiri juga. Terus kemudian menginovasi untuk mempercepat proses pasca panen, sortasi dan sebagainya, kita juga produksi sendiri di sini. Kemudian dryer juga kita kembangkan. Oh, oke. Itu produk yang untuk peningkatan kualitas mutu. Kemudian untuk pasca panen ya kita ada yang petik merah, ada yang standar grade 1, 2, 3. Nah, itu tergantung nanti permintaan buyer yang seperti apa. Nah, tapi sekarang ini dengan adanya rumah belajar ini, kita udah di kecamatan ini saja tercatat 18 UMKM yang itu sudah bisa jual produk. Terus ada informasi rumah belajar. Apa itu hubungannya kopi dan rumah belajar? Ya rumah belajar itu untuk Pak. Jadi untuk, karena saya berpikir kalau mutunya nggak akan naik, mindsetnya nggak kita sama-sama belajar, ya nanti akan stuck. Petani juga akan selalu seperti itu terus. Nah, akhirnya perlu yang namanya kita edukasi lah gitu, sehingga nanti efisiensi kerja dapat, keuntungannya juga mungkin akan lebih baik gitu. Oh, sudah berapa Pak yang ikut pelatihan di rumah belajar? Sudah berapa orang? Lebih dari 500-an. Wow, Lebih. banyak Karena sekali. Tidak hanya dari kecamatan Ulu Belu Pak, udah Oke. dari Sumatera Utara, Padang. Informasinya bagaimana mereka tahu datang ke sini itu melalui apa Pak? Ya dari mulut ke mulut Pak, karena kebetulan kita juga sudah lama lah bermain di kopi ini. Terus kemudian kebetulan saya juga kadang-kadang ngajar di beberapa kayak kuliah tamu ya, ngajar di beberapa kampus. Nah mungkin dari situ juga sih. Oh, Dan yang paling utama ya karena memang kebetulan kita bareng sama PGE Pertamina, Ya. jadi mensupport ya. mensupport mensupport kemudian ya, juga, kolaborasi ya. kemudian Oke. jadi wakil juga sih kalau dikirim ke mana-mana dari Oke. pihak provinsi Lampung. Alhamdulillah, saya lihat memang ketika perjalanan menuju Ulu Belu, saya lihat di situ ada pipa-pipa Ya. yang ngebul asap. Itu PGE ya, Iya, Pak? geothermal. Oh, Pertamina Geothermal Energy itu memanfaatkan panas bumi, kemudian diubah untuk memutarkan turbin. oke. Dari turbin itu nanti berputar menghasilkan listrik. Wah, mantap. Ini kayaknya jadi perwakilan PGE juga nih kayaknya nih. Hafal sudah produknya. Oke, saya mau dibuatkan kopi, kita mau coba. Siapa? Senikmat apa kopi hasil racikan dari Blue Classic?
Yo mantap, ini sudah jadi. Mas Kuku ini udah bikinin khusus ya. Kita coba ya. Gimana Pak? Otentik rasanya. Mantap. Nggak salah Mas. Jadi di sini robusta banget, pahitnya itu memang khas. Ini mau tanya, ini murni kopi apa ada gula? Murni kopi aja udah enak. Seperti ini. Ini murni kopi tanpa gula, ini bisa dinikmati. Ini bukan main. Bisa disebutkan kenapa disebut kopi merah itu yang saya tanya? Kopi merah itu kopi yang dipetik ketika memang fasenya merah, karena nanti dia punya kematangan yang maksimal, sehingga nanti mulai dari sweet, bitter, terus floral-nya kopi itu memang di titik maksimal bagusnya di titik merah. Oke. Dari pohon yang sama? Di pohon yang sama, karena kan dulu kebanyakan itu petiknya itu muda. Nah kalau dipetik muda itu sebenarnya banyak kerugian di petani juga, makanya kita kampanyenya petik merah, karena nanti si berat si kopi itu akan berbeda ketika merah dan hijau gitu. Lebih berat atau Iya, lebih lebih ringan? berat yang merah sebenarnya. Lebih berat yang merah. Dan kualitasnya akan lebih baik juga. Oke. Makanya alhamdulillah sekarang ya kenaikannya sudah 70% lah, banyak petani yang sudah ngikutin. Oh, udah ngikutin ya. Jadi dia nunggu bener-bener merah Bener-bener baru merah. dipanen. Baru dipanen. Oh, itu disebut kopi merah. Iya, Oh, sebenarnya oke. itu bagian dari demo kita untuk ya petani akhirnya mau meningkatkan kualitinya. Iya betul, penting banget ini karena di sini kan Mas Kuku saya lihat ya orang desa ya, Iya. banyak orang desa dan mereka taunya dari nenek moyang mereka Betul. atau dari orang tua mereka, ya udah petik tanam jual. Betul. Hanya itu aja. Ini hadirnya Mas Kuku ini benar-benar untuk meningkatkan kualitas SDM petani di Ulu Belu khususnya. Keren kan Mas? Ini alat-alat untuk pasca panen. Ini dari deket ini. Ini dryernya Pak. Jadi pengering ketika nanti cuacanya nggak terlalu mendukung, kita aktifin dryernya untuk pengering. Oh, pengering itu yang biasanya kan dijemur ya? Ya, Pengganti dijemur ini? ya, tapi tetap nanti harus dijemur dulu selama 7 hari. Nanti ada panas nggak ada panas tetap Masukin ke sini. Setelah 7 hari baru kita masuk, karena nanti kalau nggak langsung di open nanti fermentasinya nggak maksimal. Oh, oke. Ini berarti open lah ya. Jadi tetap semi lah, Semi. otomatis matahari terus baru ini. Oke. Terus Ini apa nih? Oke, ini. Oke, ini apa ini? sudah menggunakan PLTS Pak. Jadi semua peralatannya di sini kita full PLTS. PLTS. PLTS ya. Jadi PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Itu benar-benar udah green energy di sini. Nah ini roasting sih, standar. Roasting yang ini kapasitas 10 kilo, yang ini kapasitas 4 kilo. Oh. Ini kapasitas besarnya yang kecil. Oh. Nah, jadi sama nih. Itu yang besar, ini yang sedang. Ini packagingnya. Iya, ya. Packaging. Oh iya, ini packaging ya. Mas Kuku ini kelihatan sederhana, ya kan? Coba dari cara bicara, terus dari gesturnya sederhana, tapi otaknya brilian, ya. Sederhananya gini, artinya yang jadi miris saya adalah dari zaman mungkin dari zaman sebelum VOC datang, yang memotivasi saya sebenarnya untuk bergerak bagaimana harusnya, setidaknya tidak harusnya sih sebenarnya. Contoh ambil cangkul, dari zaman nenek moyang sampai sekarang bentuk itu nggak pernah berubah. Itu yang memotivasi saya sebenarnya, ada apa sih sebenarnya. Nah ternyata setelah saya ulik-ulik pertanian kopi terutama yang saya tahu, terutama di area Ulu Belu itu sangat tidak efisien untuk dikerjakan, sehingga banyak dulunya ya petani itu minus gitu. Nah, setelah kita coba ternyata banyak teknik yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh tadi cangkul, terus kita modifikasi alatnya misalnya dengan garpu, dengan alat-alat lain, karena kita juga ada pusat inovasinya Pak. Karena kita punya schoolingnya untuk elektrikal dengan engineer juga. Nah itu yang kita upayain. Nah dari situ efisiensi kerja didapat, sehingga pendapatan petani juga bisa berkembang. Oh, oke. Lanjut setelah nanti clear, petani juga sudah mulai sadar, baru kita nanti naik ke brandingnya.
nanti step by step ya kita lakukan seperti itu sih. Jadi Iya, iya. motivasinya ya sebenarnya ya segala sesuatu itu harus dilakukan dari yang kecil, nanti ya pelan-pelan jadi besar. Wih, mantap. Oke. Kita semua harus semangat lah. Intinya gitu, jangan sedikit-sedikit wah nyerah. Ya, buktinya Mas Kuku ini udah banyak asam garam ya untuk bagaimana mengedepankan kopi di Lampung ini, di Ulu-Bulu ini berkembang, dan bukan hanya itu, bagaimana hasil petani di Ulu-Bulu ini meningkat. Itulah saya lihat. Oke, terima kasih Mas Kuku. Salam semangat dari Jakarta.